seperti apa? Ada. Panglimanya di belakang. Balik ya.
cukup sama. Sarapa itu jahe. Terus ada gula jawanya, buat goreng. ngeracik baru ngeracik. Sarapanya manis ya. Manis. Manis. Apa cara menanya? Tuyul dan Mbak Yul. Tengok Jis, balik. Mbak, sono le. Rapat lagi. Udah rapat. Apa? Rapat ini. Apa kumpul lagi? Rapat, Pak. Rapat. Saya nggak ada topi. Mas merah putih. Bawa. Apa? Sudah dilepas. Cerita-cerita tentang benteng. Maka benteng ini yang bangun adalah Kerajaan Goa. Kerajaan Goa. Raja Goa. Kerajaan Goa. Rajanya? Bawah kepemimpinan Raja Goa yang ke-9 yang bernama Narayana Tantri. Belum ada gelar sultan karena Islam nanti masuk di abad ke-16. Nanti di raja yang ke-14 yang bernama Sultan Alauddin, kemudian dilanjutkan oleh raja yang bernama Sultan Malik Said dan adalah ayahanda dari Sultan Hasanuddin. Terus lain lagi Pak, ceritanya panjang lagi. Nah benteng ini yang bangun adalah Raja Goa yang ke-9, penyelesaiannya setahun kemudian oleh Raja yang ke-10. Tujuan utama pembangunannya sebagai benteng pertahanan dan benteng pengawal. Dia mengawal benteng sambil jalan dulu di sini tidak ada istana, hanya tentara. Bentengnya kemudian diberi nama Benteng Panyua atau Benteng Penyu. Kenapa? Karena bentuknya seperti kura-kura kalau ibu lihat dari atas. Nanti saya perlihatkan maketnya. Di dalam ibu bisa lihat persis seperti kura-kura. Berarti arsiteknya orang dulu. Balik, saya HPI sini. Ini saya BNSP Badan Sertifikasi Profesi Nasional. HPI sudah ada yang sertifikasi juga. Saya kemarin ketemu namanya Pak Johan atau siapa itu? Kan ada nunya kartunya dia lihat. Bukan dioles no Pak? Bukan dia sama saya ke Argia. Pak, Jem. Dioles no. Jordan. Kepala. Jordan. Dia lagi gambar. Anak TK cocok. Mumpung bro. Wah, ini apa nih Pak? Dia suka. Mari Pak, kalau Bapak pengen foto Masih kecil kalau nggak ada orang. Sini mau Pak? Iya. Kalau di situ kami duduk. Ada bioskop itu Pak? ada meeting room. Jadi itu dipersewakan. Kayak Ayah Sofia Turki dulu. Ayah Sofia begitu. Wakilnya saya. Nah, ini teman-teman. Ini yang asli yang tadi sudah sampaikan penjelasan. Oh. Dibalik kan begini. Kalau dibalik ini lah cap pembahasan Belandanya. Stom Panen Fabrike van dan itu pasapan. Jadi tahun 1886 terakhir di tahun itu. Jadi ada posisi seperti kura-kura atau tidak? Ini 1545. Dinding-dinding yang mengelilingi bangunan yang ada di dalam itu 1545 adalah bangunan Kerajaan Goa, luasnya hampir kurang lebih 3 hektar, ketinggiannya ada yang 3 sampai 5 meter. Itu bangunan Kerajaan Goa. Bangunan yang ada di dalam ini adalah bangunan kolonial. Ada dua, Belanda dan Jepang. Belanda tahun 1668. Belanda sama Jepang itu kan memanfaatkan, tapi original desainnya dari Kenapa bentuknya seperti kura-kura? Karena orang-orang Bugis Makassar mengandalkan hidup di dua tempat. Sebagai masyarakat, orang Makassar itu jaya di lautan. Sebagai masyarakat maritim, dengan perahu tradisionalnya yang dikenal dengan nama ini sih diabadikan menjadi perahu layar latih angkatan laut.
KRI Dewa Ruci. Orang Makassar jaya di lautan, karena itu dia mengandalkan hidup di laut, pura-pura bisa hidup di dua tempat, di laut dan di darat. Masyarakat Bugis dikenal dengan masyarakat agrikultural dan pedagang. Jadi pura-pura dia mengandalkan hidup di dua tempat, di laut dan di darat. Karena ini dia canggih ya. Artinya ya itu belum ada drone waktu itu, sudah luar biasa arsitek beliau orang cerdas. Ini sudah ratusan tahun sudah tua. Air di berkai, biasanya panas. Nah ini yang kalau ibu bapak lihat dari makinnya tadi, inilah bagian kepala kura-kura yang tadi. Oh, ini kepalanya ya? Iya pak, tuh kepalanya. Nah itu di situ ada tiang bendera itu dulu, tiang bendera zaman dulu. Oh. Dan laut ke sana, nah tiang yang putih Laut, itu langsung kita lihat lautnya, Pak. kalau naik ke atas kelihatan lautnya. Itulah tiang putih itu tadi yang merupakan tubuh pembebasan benteng itu. Terima kasih Pak. Halo, saya Mainati dari Malang, Jawa Timur. Saya senang sekali hari ini bisa berkesempatan untuk mengunjungi Benteng Banyua. Di sini saya belajar banyak tentang peninggalan besar kerajaan Goa dalam bentuk benteng. Di situ kita belajar banyak bukan hanya tentang bagaimana peran benteng itu, bagaimana nilai-nilai historisnya, tapi bagaimana kebesaran kerajaan Goa itu bisa mendesain arsitek pertahanan sehingga bisa dimanfaatkan juga oleh tentara Belanda dan Jepang. Saya senang sekali di sini kita harus bisa mulai menumbuhkan kecintaan kita pada tanah air sehingga kita bisa berkembang menjadi bangsa yang lebih besar lagi untuk menghadapi era globalisasi. Salam hangat dari Makassar. Terima kasih.